kali ini aku ingin membahas tentang contoh-contoh latihan soal TPA SIMAK UI bagian 3, yaitu yang berkaitan tentang kemampuan logika. Kita hari ini fokus membahas tentang silogisme ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai dari soal pertama. Oke. Bila makan di warung Mbak Rania harus bayar kontan, Erwin lapar dan tidak punya uang siang ini. Oke, statement pertamanya adalah kita lihat bila makan di warung Mbak Rina harus bayar kontan, artinya harus punya uang. Nah, sedangkan sekarang kondisi Erwin lapar dan tidak punya uang. Maka apakah kesimpulan yang tepat dari pilihan jawaban di sini? Kalau kita gambarkan analisa di atas itu ini ya, kalau lapar harus punya uang untuk makan. Jadi kalau seandainya lapar tidak memiliki uang, maka dia nggak bisa makan. Oke, kita lihat aja pilihannya yang pertama. Erwin harus cari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Rania. Ini salah. Karena di sini nggak ada, kita cari yang lebih pas ya, artinya ya udah kalau Erwin emang nggak punya uang dia nggak bisa makan gitu kan. Yang B, Mbak Rania pelit tidak mau dihutang. Nah, kata-kata pelit ini kan tidak muncul di teks, jadi ini pasti salah teman-teman. Selanjutnya adalah Erwin boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Rania sang pemilik warung. Ini juga nggak boleh. Dalam logika matematika, kata-kata yang sudah ada di teks itu yang menjadi kita harus ngotak-atik, atau apakah itu harus dieliminasi atau itu ada kata tidak dan lain sebagainya. Kita nggak boleh ngarang kata lain seperti ini ada berhutang, terus ini ada sudah kenal akrab, itu nggak bisa ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lihat yang D. Erwin bukanlah saudara Mbak Rania, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. Nah, ini pun juga nggak bisa kan, karena ada kata-kata saudara gitu kan, sedangkan di atas nggak dijelaskan kan siapa Erwin dan siapa Mbak Rania. Jadi ini salah teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah kenapa dia Erwin tidak dapat makan karena di warung makan Mbak Rania. Kenapa? Karena tadi Erwin statementnya di atas adalah dia nggak punya uang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Nah, ini hati-hati ya, ada kata semua dan sementara. Teman-teman perlu diperhatikan, kalau ada kata sementara, berarti itu artinya adalah beberapa atau sebagian ya. Beberapa atau sebagian. Kalau awas, ini sering muncul semua sementara atau semua dengan beberapa atau semua dengan beberapa sebagian gitu ya. Kita lihat contoh soalnya. Semua anggota asosiasi profesor harus hadir dalam rapat. Oke, saya asumsikan ini ada lingkaran merah begitu. Lingkaran merah ini adalah asosiasi profesor gitu, asosiasi profesor. Nah, ini seluruh asosiasi profesor ini harus hadir dalam rapat. Nah, dia ada rapat nih, jadi semuanya harus hadir. Nah, sedangkan statement selanjutnya, sementara dokter adalah anggota asosiasi. Nah, di sini yang lingkaran biru dongker di sini adalah dokter gitu. Dokter ini dia ada sementara dokter adalah anggota asosiasi. Oh, jadi di sini ada loh dokter yang dia itu anggota asosiasi profesor. Berarti hanya sebagian, nggak semua. Artinya apa? Artinya ada dokter yang dia itu tidak termasuk dalam anggota asosiasi profesi profesor tadi ya. Jadi pilihan yang tepat mana kita baca? Yang A, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. Enggak, salah. Kenapa? Karena ini ada dokter yang tidak termasuk anggota asosiasi profesor. Kemudian bravo, semua anggota rapat bukan anggota asosiasi profesi. Salah juga, karena kan yang ada asosiasi profesor yang rapat kan. Terus, nah yang C, sementara peserta rapat adalah dokter. Berarti sementara di sini sebagian ya teman-teman. Sebagian peserta rapat adalah dokter. Berarti ini yang paling pas karena diwakili oleh yang irisan ini. Sementara dokter atau sebagian dokter dia mengikuti rapat. Nah, kenapa bukan delta? Semua dokter hadir dalam rapat? Enggak dong, karena ada anggota dokter yang dia ada sebagian dokter yang dia bukan anggota asosiasi. Berarti diasumsikan yang bukan anggota asosiasi profesor ya dia nggak rapat gitu. Nah, terus semua yang hadir bukan dokter? Enggak dong, karena yang hadir ada yang sebagian dokter. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, langsung ke soal selanjutnya. Nah, ini juga masih ada semua dan sebagian ya. Kalau tadi pakai kata sementara, ini pakai katanya sebagian. Semua bayi minum ASI.
sebagian bayi diberi makanan tambahan. Oke, perhatikan teman-teman, kalau yang pada sebelumnya kita bikin 2 lingkaran, kalau yang ini kita cukup 1 lingkaran aja, yaitu semua bayi. Jadi di lingkaran biru ini adalah semua bayi gitu ya. Namun dia di sini ada sebagian bayi diberi makanan tambahan. Nah, di sini ada makanan tambahan ya. Ada makanan tambahan yang diberikan kepada bayi tadi. Yang ini berarti setengah dia diberi makanan tambahan, dan setengah lagi dia nggak diberi, non tambahan. Tapi artinya semua bayi tadi minum ASI. Jadi dalam semua lingkaran ini mereka semuanya adalah minum ASI. Cuman memang ada yang di sini ada dapat makanan tambahan, tetapi ada sebagian bayi yang dia tidak mendapatkan makanan tambahan. Bagaimanakah kesimpulan dari statement berikut ini? Maka coba kita perhatikan pilihannya. Yang A, semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Salah. Kenapa? Karena ini ada setengah atau ada sebagian bayi yang dia nggak dapat makanan tambahan. Yang B, bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. Ini kan biasanya, harusnya ada kata sebagian ya. Kalau biasanya itu nggak muncul ya. Ini pasti perlu dicurigai, ini salah ya, bukan pakai kata biasanya. Nah, selanjutnya C, sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. Nah, maka ini adalah apa yang paling tepat karena diwakili oleh di sini. Jadi sebagian bayi selain dia minum ASI, dia juga diberi makanan tambahan. Harus pakai kata variabel dan ya, bukan atau. Nah, yang delta kenapa salah? Bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. Nggak bisa kayak gitu ya. Karena apa? Karena yang nggak diberi makanan tambahan pun memang dia minum ASI gitu, nggak seperti ini. Jadi yang delta salah. Lalu yang E, semua bayi minum ASI dan tidak diberi makanan tambahan. Enggak dong, semua bayi memang minum ASI, tapi ada yang diberi makanan tambahan dan ada yang tidak diberi makanan tambahan gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini ada soal bentuk, namanya adalah bentuk negasi atau ingkaran. Ciri-cirinya apa? Cirinya ada kata salah. Kalau misalkan nggak ada kata salah, biasanya dia di state di pertanyaannya ya. Misalkan negasi dari pernyataan berikut atau ingkaran dari pernyataan berikut. Nah ini pernyataannya adalah semua pegawai pajak adalah laki-laki. Ingat ya, kalau ada kata semua berarti negasinya atau ketika salah berarti dia menjadi sebagian atau sementara gitu ya. Nah, berarti kalau yang sebagian atau sementara perlu dicurigai ABC ini. Oke. Kalau seandainya semua pegawai pajak ada laki-laki, berarti kalau negasi kita cukup menambahkan di sini dengan kata tidak. Oke. Tidak atau bukan, itu saja ya, tidak atau bukan. Maka coba sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, sementara pegawai pajak ada laki-laki, bukan ya, ini kan statementnya. Sedangkan ini salah, berarti yang benar harus mencantumkan kata tidak atau bukan. Yang B, sementara pegawai pajak adalah bukan laki-laki. Nah ini yang tepat, ada kata bukan, terus ini laki-laki. C, sementara laki-laki adalah pegawai pajak. Nggak bisa juga ya, nggak bisa dibalik. Jadi harus urutannya adalah sementara pegawai pajak adalah bukan laki-laki. Nah, bagaimana jika misalkan ada pilihan lain, yaitu sementara pegawai pajak adalah perempuan gitu misal. Nah itu juga kalau misalkan ada pilihan seperti ini, sebaiknya teman-teman memprioritaskan yang laki-laki ini ya, karena statementnya adalah harus ada kata tidak dan laki-laki. Sebelum ada kata laki-laki ada kata tidak. Jadi tidak atau bukan laki-laki, bukan berarti kita menganalogikan banji atau perempuan gitu, kecuali kalau emang yang bukan laki-laki ini nggak ada di pilihan jawaban, hanya terus ada perempuan, maka tidak apa-apa pilih itu. Terus yang delta, tidak ada pegawai pajak yang bukan laki-laki. Nggak boleh kayak gini ya, salah ini, udah pasti salah. Terus yang E, tidak dapat ditarik tidak ada kesimpulan yang benar atau tidak dapat ditarik kesimpulan, juga salah. Maka jawaban yang betul adalah bravo. Oke, selanjutnya, nah ini adalah implikasi ya teman-teman. Jadi jika hari hujan maka Tina bawa payung. Jika hari hujan maka Tika membawa payung. Jika Tika membawa payung maka ia tidak membawa jas hujan. Terus statementnya adalah saat ini Tika membawa payung. Oke, sekarang perhatikan dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua
manakah yang memiliki kata yang sama, yaitu ini, tikam bawa payung. Nah, kita coret. Tikam bawa payungnya kita coret. Nah, sebetulnya kalau seandainya ditarik kesimpulan kan, jika hari hujan, maka ia tidak membawa jas hujan. Begitu ya sebetulnya. Tetapi karena pertanyaan yang ditanyakan bukan itu. Saat ini Tika bawa payung. Nah, sekarang statementnya ini, saat ini Tika bawa payung. Berarti yang manakah yang tepat? Ketika kondisinya yang diketahui adalah Tika bawa payung, berarti jawaban paling tepat ya yang pertama. Berarti hari ini, saat ini turun hujan, atau hari ini hujan. Kenapa bukan tidak membawa jas hujan? Karena dia yang di akhir. Jadi yang dicari adalah yang kata atau kalimat yang sebelumnya ketika Tika membawa payung. Begitu ya teman-teman. Semoga dimaklumi. B, C, D, E salah gitu. Next. Nah, ini kita mencari kesamaan gitu ya. Kita harus perhatikan benar-benar kalimatnya. Teddy ingin menjadi seorang dokter. Berarti sebetulnya dia belum menjadi dokter. Bisa jadi dia masih sekolah atau masih mahasiswa gitu. Nah, ia menyukai mata pelajaran biologi ya. Jadi kasusnya Teddy ingin menjadi dokter dan ia menyukai biologi. Nah, sekarang ada Andri nih. Andri, kakaknya Teddy, adalah seorang dokter. Nah, ini udah jadi dokter yang menggemari biologi. Menggemari dengan menyukai itu sama, yaitu menyukai ya. Kesimpulan mana yang benar? Nah, sekarang kita lihat Teddy dan Andri adalah dokter. Nah, berarti udah pasti salah. Kenapa? Karena dia ini baru ingin ya Teddy-nya. Jadi nggak boleh. Kecuali kalau yang Teddy-nya ini adalah seorang dokter, baru dia jawabannya adalah alfa. Tapi karena dia baru ingin, berarti dia masih belum fix jadi dokter. Yang B, Teddy dan Andri adalah ahli dalam mata pelajaran biologi. Nggak boleh, salah ya. Kenapa? Karena dia orang menyukai itu belum tentu ahli gitu. Karena dia suka, mungkin dia berusaha untuk menjadi ahli, tapi dia kata-kata ahli ini perlu dicurigai atau salah, yang nggak ada di teks ya, belum tentu benar. Nah, yang C, Andri ingin menjadi seorang dokter seperti Teddy gitu. Enggak, karena Andri udah jadi dokter gitu. Justru Teddy yang masih ingin menjadi dokter. Jadi ini salah. Nah, yang delta, Andri dan Teddy sama-sama menggemari biologi. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena tadi Andri dan Teddy sama-sama menggemari atau menyukai biologi. Yang satu sudah jadi dokter, yaitu Teddy. Andri kakaknya Teddy, yang kalau Teddy-nya dia masih ingin menjadi seorang dokter. Nah, kalau yang gimana? Teddy mengikuti jejak kakaknya menjadi dokter. Kalau misalkan berarti diasumsikan mengikuti jejaknya, berarti dia sudah menjadi dokter. Padahal kan Teddy ingin ya. Atau bisa, kalau seandainya ini ada kata-kata ingin gitu, Teddy ingin mengikuti jejak kakaknya, yaitu menjadi dokter. Tetapi di sini biasanya kalau untuk kesimpulan, kita harus mencari kata yang sama gitu. Apa sih yang sama dari statement berikut gitu? Pernyataan yang pertama dan kedua itu adalah statement yang sama-sama menyukai biologi. Maka kata-kata biologi ini harus dimunculkan gitu. Yang tidak sama apa? Yang tidak sama tadi ingin menjadi seorang dokter dan sudah jadi seorang dokter. Nah, ini kan nggak sama, jadi nggak wajib dimunculkan. Yang wajib adalah kata yang sama. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini ada kata semua dan beberapa ya. Tadi kita udah latihan semua sementara, kemudian semua sebagian. Nah, ini ada kata-kata beberapa. Nah, sekarang kita baca nih. Semua peserta ujian menggunakan kemeja putih. Beberapa yang hadir di ruang ujian tidak menggunakan kemeja putih. Nah, berarti kalau misalkan kita gambarlah, katakanlah di sini ada ruang ujian gitu kan. Nah, di sini ada lingkaran ini ada peserta ya. Berarti di sini peserta ujian menggunakan kemeja putih. Nah, beberapa yang hadir di ruang ujian tidak menggunakan kemeja putih. Mungkin di sini ada beberapa orang di sini hadir di ruang ujian, tapi dia nggak pakai kemeja putih, atau alias dia tuh bukan peserta. Mungkin dia adalah wali murid atau orang tua atau teman yang mendampingi saudaranya atau koleganya yang sedang ikut ujian. Berarti berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Yang A,
beberapa yang hadir di ruang ujian bukan peserta ujian. Oh betul ini, karena ada ini kan, ada orang-orang yang memang dia datang di ruang ujian tapi dia bukan peserta ujian. Kenapa? Karena dia nggak pakai kemeja putih, kemeja bebas ya kalau yang pendamping ujian. Nah yang bravo, beberapa yang hadir di ruang ujian menggunakan kemeja putih. Iya, tapi kan dia udah fix peserta ya, nggak ada kata pesertanya. Karena yang menggunakan kemeja putih itu dia peserta pasti gitu ya. Nah, kemudian C, beberapa yang menggunakan kemeja putih bukan peserta ujian. Enggak, karena kita ikut aja yang kemeja putih itu udah pasti peserta. Terus kalau yang sebagian menggunakan kemeja putih bukan peserta, ya mungkin bisa jadi, tapi selalu ya. Kalau misalkan di sini ambigu, kita fokus yang statement di sini dan cari jawaban yang paling tepat gitu. Mungkin ini bisa jadi yang nunggu itu dia pakai kemeja putih gitu, tapi dia memang bukan peserta ujian. Tapi ketika di sini dianalogikan semua kemeja putih pasti ujian, berarti asumsinya yang nunggu itu selain kemeja putih gitu. Sedangkan delta, semua peserta ujian tidak menggunakan kemeja putih, itu udah salah. Terus semua yang menggunakan kemeja putih adalah peserta ujian. Nah ini kalau seandainya ada kesimpulan tapi dia hanya statementnya seperti ini, salah satu berarti salah. Kenapa? Karena kalau seandainya ada dua pernyataan, kita harus bisa menggabungkan antara dua pernyataan ini. Kalau yang ini, semua yang menggunakan kemeja putih adalah peserta ujian, ini kan statement pertama, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan, kita harus menggabungkan dari dua statement atau lebih. Perlu dicurigai juga teman-teman, salah satu tekniknya adalah ketika ada semua sama berapa, yang dicurigai atau biasanya dia jawabannya adalah beberapa. Itu aja sih. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, berikutnya ini perhatikan. Semua guru pandai mengajar dan mengayomi. Berarti dia syarat untuk menjadi guru dua-duanya nih. Selain mengajar, selain pandai mengajar, maka dia harus pandai mengayomi. Nah, ini Lia tidak mengayomi tetapi pandai mengajar. Berarti kira-kira Lia ini guru atau bukan? Nah, sekarang kita lihat. Lia adalah seorang guru yang pandai mengajar. Enggak, karena syaratnya guru tadi harus ada kata mengayomi. Lia tuh tidak mengayomi. Nah, B, Lia adalah seorang guru yang tidak mengayomi. Enggak dong, karena kalau guru dia harus ada karakter mengayomi. C, Lia adalah seorang guru yang pandai mengajar dan tidak mengayomi. Enggak, jadi kalau ada kata dan berarti dua syarat ini harus muncul, begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan delta, Lia adalah bukan seorang guru meskipun pandai mengajar. Jadi benar yang ini. Lia tuh bukan seorang guru karena dia tidak mengayomi tadi ya, meskipun dia pandai mengajar. Lia adalah bukan seorang guru yang mengayomi. Enggak, karena syarat guru harus ada dua. Kalau ada kata dan berarti berlaku dua-duanya. Kecuali di sini kalau ada kata atau ya, berarti boleh salah satu. Semua guru pandai mengajar atau mengayomi berarti berlaku. Jika dia salah satu dari syarat tersebut, maka dia bisa dikategorikan golongan tersebut. Oke, selanjutnya. Semua ruang kelas dilengkapi dengan proyektor. AC hanya pada ruang kelas 12. Oke. Jadi semua ruang kelas ada proyektornya. Nah, di ruang kelas 12 berarti dia ada AC, ada proyektor. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ruang kelas 12 dilengkapi proyektor dan AC ya. Ini yang paling benar. Karena kan setiap ruang kelas pasti ada proyektor dan di 12 itu ada AC-nya. Karena AC hanya ada di ruang kelas 12. Kalau yang bravo salah, ruang kelas 12 tidak dilengkapi proyektor. Salah. Kenapa? Karena semua ruang kelas ada proyektornya. C, ruang kelas 12 dilengkapi proyektor tanpa AC. Enggak dong, di statementnya kan dia ada AC-nya khusus untuk ruang kelas 12. Delta, ruang kelas 12 dilengkapi AC tanpa proyektor. Ini juga salah. Juga ruang kelas 12 dilengkapi peralatan sama dengan semua ruang kelas. Salah, karena di 12 ada spesial, yaitu dia ada AC-nya. Berikutnya adalah seperti ini. Semua tempat bersejarah dilindungi dan hati-hati kalau ada kata dan berarti dia syaratnya semuanya ya berlaku. Ada dua kan, syaratnya adalah dilindungi dan banyak pengunjung. Terus statementnya apa? Rian berada di tempat yang tidak dilindungi dan tidak banyak pengunjung. Maka di sini yang mana yang benar?
Rian berada di tempat sejarah yang dilindungi. Enggak kok, dia kan berada di tempat yang tidak dilindungi dan tidak banyak pengunjung. B. Rian berada di bukan tempat sejarah. Nah ini berarti asumsinya benar nih, Rian bukan di tempat sejarah. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang tidak dilindungi dan tidak banyak pengunjung. Berarti dia adalah bukan di tempat bersejarah. Soal terakhir teman-teman. Nah sekarang dia ada 2 statement ya. Terus kita perhatikan, langsung dibaca soalnya. Jika Fahmi rajin belajar dan disiplin, maka ia dapat menyelesaikan kuliah S1 kurang dari 4 tahun. Jika Fahmi menyelesaikan kuliah S1 kurang dari 4 tahun, maka ia dapat bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Oke, yang apa dapat menyelesaikan kuliah S1 kurang 4 tahun kita coret aja ya kan? Kita coret aja. Nah, terus langsung nih, berarti kan intinya kalau jika Fahmi rajin belajar dan disiplin, maka ia dapat bekerja di perusahaan besar. Nah, statementnya apa di sini? Fahmi tidak bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Berarti yang mana yang kira-kira yang pas? A. Fahmi rajin belajar tetapi tidak disiplin. Enggak. Kalau misalkan dia ada kata tidak bekerja, berarti di sini Fahmi tidak rajin belajar dan tidak disiplin gitu ya harusnya. Selanjutnya B. Fahmi menyelesaikan kuliah S1 kurang dari 4 tahun. Enggak, salah, karena dia buktinya dia tidak bekerja di perusahaan Jakarta, berarti sebetulnya dia lebih dari 4 tahun. C. Fahmi disiplin tetapi tidak rajin belajar. Ini juga salah ya. Nah, sekarang yang delta, Fahmi tidak menyelesaikan kuliah S1 kurang dari 4 tahun karena tidak rajin belajar dan disiplin. Nah, ini adalah yang paling tepat. Sebetulnya kita itu membutuhkan ini teman-teman, membutuhkan kata ini aja. Kata yang depan ini, jika Fahmi tidak rajin belajar dan tidak disiplin, ini aja. Tetapi karena di pilihan jawabannya tidak ada, berarti kita pilih yang ada unsur itu, yaitu yang ini. Ini kan tidak rajin belajar dan tidak disiplin. Di sini berarti kata-kata yang sama tadi dimunculkan kembali, itu juga tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada pilihan yang udah strict, jika Fahmi tidak karena Fahmi tidak rajin belajar dan tidak disiplin, juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, selamat berlatih dan semoga sukses untuk ujian TPA SIMAK UI-nya ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.